Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita bakal ngomongin terkait optimalisasi pemberdayaan potensi lokal dalam kerangka desentralisasi di Indonesia. Bersama dengan saya, Muhammad Nandi Fikri. Saya Muhammad Zaki Adip Purba. Saya Chris Valencius. Alun Jaya Kusuma. Meskipun judulnya terdengar berat, sebenarnya topik ini sudah dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Sudah siap semuanya? Siap dong pastinya. Kebetulan topik ini juga menarik nih, karena berkaitan dengan bagaimana daerah bisa berkembang dengan potensi yang mereka punya. Betul banget nih. Kadang kita sering banget nih dengar istilah otonomi daerah. Tetapi kita belum tentu paham nih apa dampaknya buat masyarakat. Semoga lewat diskusi ini kita bisa lebih paham gitu tentang pemberdayaan potensi lokal. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan potensi lokal? Nih kalau menurut aku nih ya, simpelnya pemberdayaan potensi lokal itu adalah usaha untuk memanfaatkan segala potensi yang ada di suatu daerah supaya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Potensinya bisa macam-macam, mulai dari wisata, pertanian, budaya, sampai UMKM. Nah, betul banget nih kata Jaki. Ya. Jadi kita bukan cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat secara terus-menerus, tetapi daerah tersebut tuh harus bisa mengembangkan kekuatan yang mereka punya sendiri. Makanya dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah tuh diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan daerah sesuai kebutuhannya masing-masing. Karena kan setiap daerah tuh pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Benar juga ya. Mungkin misalnya di Bali terkenal dengan pariwisatanya, sementara daerah lain mungkin unggul di pertanian atau perikanan. Tapi nih, kalau beberapa daerah sudah punya potensi dan kewenangan, kenapa masih ada daerah yang belum berkembang secara maksimal? Nah, itu karena ada beberapa hambatan. Salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia. Kadang pemerintah daerah itu masih kekurangan tenaga yang punya kemampuan dalam mengelola program pembangunan. Benar banget. Selain itu juga, banyak daerah yang masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat langsung. Jadi ketika dana terbatas nih, program-program pengembangan daerah juga ikut terhambat. Dan menurut saya faktor teknologi itu juga berpengaruh. Di beberapa daerah, akses internet dan teknologi itu masih bisa dibilang kurang memadai lah gitu. Padahal kan sekarang tuh banyak promosi dan pemasaran tuh dilakukan secara digital. Jadi sebenarnya tuh masalahnya bukan karena daerahnya nggak punya potensi, tapi lebih ke pengelolaannya ya. Bener banget, percis. Indonesia itu kaya banget. Tantangannya itu adalah bagaimana potensi tersebut tuh bisa dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Misal nih, kalau kalian jadi pemimpin daerah, strategi apa yang bakal kalian prioritaskan terlebih dahulu? Kalau saya sih bakal fokus pada perlibatan masyarakat ya. Soalnya tuh masyarakat yang paling tahu kebutuhan dan potensi daerah yang mereka tempati gitu loh. Kalau saya mungkin fokusnya ke penguatan UMKM dan BUMDes. Karena lembaga seperti itu bisa langsung menggerakkan ekonomi masyarakat. Wih, aku setuju banget sih sama dua tadi. Tapi selain yang dua tadi, pelatihan keterampilan juga penting nih. Potensi sebesar apapun nggak akan berkembang kalau SDM-nya belum siap. Oh, berarti kuncinya tuh bukan hanya sumber daya alam ya, tetapi juga sumber daya manusianya ya. Betul. Bahkan banyak ahli itu bilang bahwa kualitas SDM itu adalah faktor penting dalam pembangunan. Nah, kita kemarin nih sempat ngebahas nih terkait Desa Sekapuk di Gresik. Itu menurut kalian gimana teman-teman? Aku coba jelasin ya, nanti boleh tolong tambahin teman-teman. Jadi dulu desa Sekapuk ini termasuk desa yang tertinggal dan punya bekas tambang kapur yang kurang produktif. Iya benar banget. Tapi kemudian tuh masyarakatnya dan pemerintahnya tuh saling bekerja sama gitu untuk mengubah tambang itu menjadi tempat wisata yang dikenal dengan nama Setigi.
Setelah itu hasilnya itu menjadi luar biasa. Ya, pendapatan desa itu meningkat drastis, lapangan pekerjaan bertambah, dan masyarakat juga merasakan manfaatnya. Menurutku ini contoh nyata bahwa ketika masyarakat dilibatkan dan ada inovasi, daerah bisa berkembang meskipun awalnya punya banyak keterbatasan. Oke guys, gak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast. Sebelum ditutup, mungkin masing-masing dari kalian bisa kasih satu kesimpulan singkat saja. Mungkin aku dulu ya. Nih, menurut aku setiap daerah sebenarnya punya potensi besar. Yang penting adalah bagaimana potensi itu dikelola dengan baik. Kalau dari saya, otonomi daerah itu harus diiringi dengan kemampuan daerah untuk mandiri dan tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat. Kalau dari saat iya tuh dan jangan lupa gitu, masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan hanya sebagai penonton. Setuju banget. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan desentralisasi bukan hanya soal kewenangan yang diberikan kepada daerah, tetapi juga tentang bagaimana potensi lokal diberdayakan melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut diskusi hari ini, dan terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan podcast kita. Semoga podcast kita dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Sampai jumpa.